Gue Leonardus D. Pribadi, gue umur 23, just turned 23 last 15 June. Background. Gue lebih banyak di sana pelajaran tentang teori, yang dimana itu tuh lebih banyak ngebahas yang namanya HACCP, Indonya Hazardous Analysis Critical Control Point. Terus juga lebih banyak belajar yang namanya food hygiene juga, food safety, costing. Terus ibaratnya juga gue belajar yang namanya the way kita kontrol karyawan sebagai employee di saat itu, employer kalau kita jadi bos juga kayak gimana, dan segala macam. Banyak sih pelajaran teori yang gue dapat dari situ. Di saat beberapa lama gue nggak lama nyampe di Melbourne, sebelum gue masuk kuliah, gue udah dapet kerja. Pertama gue kerja di restoran Indo, masakan Indo, yaitu nama restoran itu Garam Merica. Bagi anak-anak Melbourne yang tahu, di sana gue pertama kali jadi tukang sampah. Gue jadi tukang sampah, gue belajar misahin yang mana sampah kering, mana sampah organik, bioorganik dan segala macem. Dan gue juga jadi tukang cuci piring dan ngepel. Di saat itu gue ngerasain yang namanya, oh ini loh, ternyata yang namanya itu hidup susah. Setelah dari Garam Merica, beranjak waktu gue berjalan, itu namanya waktu itu pernah di Tatsujin juga. Di Tatsujin gue belajar masakan fusion, yaitu Korean Japanese. Di saat itu gue pertama kali yang rasanya kena mental. Gue ngerasa dibabuin. Gue kira gue keren banget masuk restoran fusion sama Korea Jepang. Cuman ternyata masuk sana, ngomong R aja kagak bisa. Gue kagak ngerti orang tuh ngomong apa semua di situ. Motong-motong dan segala macam tuh gue kira gue udah jago motong, ternyata bisa motong tuh sampai 1 mili. Karena caranya di saat itu tuh tangan gue kepotong berapa kali sampai, nah nih jari gue aja sekarang udah nggak ada bentuk, kuku aja nggak ada tai. Kayak gitu. Habis tuh sering berjalannya waktu, gue dapet panggilan lagi untuk kerja itu Hawker Hall. Di Hawker Hall gue di situ kena mental lagi, balik lagi dari nol. Yang tadinya gue udah di Tatsujin tuh udah jadi chef posisinya. Masuk Hawker Hall karena mereka standar itu tinggi banget. Gue cuman jadi tukang sampah lagi. Gue jadi stewards lagi. Gue jadi ibaratnya helper lah ngomong kasar ya. Gue nyuci piring lagi, mecahin telur tuh, belajar mecahin telur tuh satu tangan tuh kayak gimana. Gue dipaksa sama head chef gue tuh untuk motong green beans, shallots, lemongrass dan segala macam tuh berbox-box, berkontainer-kontainer yang udah nggak tahu nominalnya berapa kilo. Dan gue sehari cuma ngerjain itu doang. Gue nggak sampai sempet lagi untuk belajar ngeliat orang tuh masak, bikin itu makanan tuh kayak gimana tuh gue nggak sempet. Tuh, di saat di Hawker Hall. Gue resign, gue habis itu pindah kerja lagi ke Gaijin Bistro di saat itu. Di Gaijin Bistro itu gue ketemu lagi bosnya orang Indo juga. Gue belajar masakan-masakan Jepang juga. Yang lucunya dia orang Indo tapi kok bisa jual makanan Jepang. Nah dari sana gue kemotivasi itu. Kok bisa orang Indo bikin makanan Jepang, dan di saat itu bagi gue sih lumayan enak ya. Dan ibaratnya kayak, ya gue amazed aja about the Japanese culture dan segala macam, karena ownernya pun bener-bener ngerti juga, nggak cuma sembarang bikin yang orang ada duit, sekedar bikin restoran karena duitnya nggak tahu mau diapain gitu loh. Gue ngerasa lucky banget, gue naik posisi, gue jadi cooks, dari cook gue jadi CDP dan segala macam. Nah di saat itu gue juga ngedapetin very lucky moment sih. Di saat itu gue ketemu chef nomor 1 di dunia yang dia bener-bener appreciate my shit. Itu namanya Chef Massimo Bottura dari Itali. Dia punya restoran fine dining di Itali itu Michelin Stars. Dia chef nomor 1 di dunia juga, dapat gelar chef Michelin Stars-nya juga, nggak cuma restorannya doang. Itu loh. Dan gue dipanggil sama dia dan gue dikasih tips juga sama dia. Dia nge-appreciate makanan gue di saat itu. Dan gue ibaratnya sempet shock sih. Gue dipanggil, gue kira makanan gue bakal dikomplain, tapi ternyata di-appreciate sama dia gitu loh. Dan itu salah satu titik movement gue yang terbesar, bahwa gue tuh udah yakin banget gue pengen main di dunia F&B dan bener-bener pengen ngedalamin yang namanya ibaratnya kayak, lu tuh mau di titik mana sih sebagai seorang chef? Kalau lu masih ngomong cuma sebagai chef, kalau lu cuma taunya makanan Italian and European, you're not the chef, man. You should know everything, every single thing. Gue pertama kali pengen buka gacor, jujur ini ceritanya konyol. Jadi waktu itu gue pergi sama partner gue, namanya Nanda. Jalan-jalan ngalur ngidul waktu itu tuh dari toko kopi yang baru buka. Abis itu kita muter-muter iseng doang, cuman ngebacot doang ngomong kasarnya. Kalau bahasanya orang Palembang tuh hawo. Nah,
jalan ke daerah bukit, karena yang ada di otak kita cuma satu, daerah kuliahan tuh di Unsri. Unsri itu terkenal banget. Itu tuh bakal banyak anak mahasiswa yang pengen nyari makanan sampai malam. Jadi kita muter lah ke daerah Unsri. Cuman gue nggak tahu kenapa kok di saat itu gue mikir kok partner gue take it ini bener-bener too fucking serious, man. Gue juga even nggak nyangka masih sampai hari ini. Gue masih mind blown lah ngomong kasarnya. Karena di saat itu kita cuma ngefotoin bangunan yang ada pelang disewakan. Dan gue nggak tahu. Dan di saat itu kalau lu lihat di foto-foto sebelumnya mungkin itu tuh bangunan ini nih kumuh banget. Ibaratnya gue nggak bisa kepikir masa nggak di sini karena lantainya begitu gitu loh di saat itu. Jadi ceritanya tiba-tiba dia main screenshot, gue udah transfer DP-nya ke itu orang. Di saat itu gue kagak tahu gue harus apa. Nah di saat itu teman gue baru ngobrol, mau jualan apa? Nah di saat itu mikirlah, everyone's tuh ibaratnya looking for a food yang ibaratnya bener-bener lagi modern banget. Cuman yang masa lalu tuh kayaknya udah dilupain gitu loh. Bukan dilupain sih kalau gue. Mungkin kalau nasi goreng tuh lebih ibaratnya too mainstream dan orang tuh ibaratnya kayak bosen dengan nasi goreng yang ada mungkin ya. Cuman kok ibaratnya bisa nggak sih kita ngeciptain suatu nasi goreng buatan Indonesia itu tuh going rocket to the moon sampai ke dunia dan segala macam. Nah, jadi kita kepikir lah bikin nasi goreng bumbu Bali pakai basi genep base-nya. Terus kita bikin bumbu kacang dan segala macem. Gue jujur ngomong aja bumbu kacang itu tuh juga gue masih bingung filosofinya di balik itu semua tuh apa. Paling utama itu bagi gue tuh date and labeling. Untuk every product yang kita udah prep, kita doing prep. Prep itu adalah preparation yang ibaratnya kayak umpama kita mau bikin bumbu. Nah itu tuh harus di prep dulu. Nah itu yang ibaratnya gue terapin di sini dengan tujuan untuk mempermudah staff gue juga. Terus kayak umpama nasi, portioning itu ibaratnya kayak nasi kita. Nasi kita itu bener-bener satu porsi 200 gram exact amount. Jadi ibaratnya kayak bisa dites dan bisa dicoba juga. Semua nasi goreng kita yang datang ke kalian itu tuh pasti 200 gram. Karena kita pasti timbang. Nggak peduli berapa banyak nasi yang kita prep. Kenapa begitu ribet? Jadi gue bukan cuma sekedar yang tipikalnya tuh nyuruh, lu timbangin 200 gram, tapi tanpa sebab dan alasan. Nah, gue nggak mau yang kayak gitu, tapi gue jelasin ke mereka. Suatu saat nanti, toh juga kalian itu yang sebagai staff saat sekarang ini, pasti kan punya mimpi untuk pengen jadi suatu pengusaha juga suatu saat nanti di depannya. Ini loh caranya kalau lu tuh pengen bikin suatu bisnis atau suatu usaha. Dan di sini gue ngajarin yang namanya nilai suatu kejujuran. Karena hal sekecil apapun itu lu harus jujur dan lu harus hargain banget. Terus juga yang namanya gue ngajarin sama sistem hygiene. Yang kayak tadi gue bilang di awal, HACCP, Hazardous Analysis Critical Control Point. Itu lebih ke arah ngejelasin kayak tentang 2 hours, 4 hour rules. Itu juga gimana, food hygiene, itu tuh ibaratnya kayak benda mentah sama benda matang tuh nggak boleh di kulkas berbarengan atau bersebelahan. Karena secara tanpa kasat mata, itu tuh suatu mikroorganisme yang ada dalam suatu produk mentah itu tuh bisa berpindah tanpa sepengetahuan kita dan kita nggak mungkin bisa tahu. That's why kita harus keep it clean, keep always ibaratnya well prepared dan harus di cover terus gitu loh. Even kalau lu nggak ada tutup wadah, lu at least lu wrap lah gitu. Menu yang gue suka di Nagacor itu jujur aja bumbu Bali sih, basi genep. Karena bagi gue belajar di saat itu pun, di sini yang bikin bumbu basi genep bukan gue, tapi kakak gue. Tapi di saat dulu gue di Bali, di restoran gue belajar sama orang Bali asli. Sorry ya, babi guling. Jadi gue di saat itu gue harus belajar yang namanya bikin bumbu basi genep tuh dari nol tuh kayak gimana. Dan ternyata masing-masing, kenapa bumbu basi genep tuh bisa keluar di Bali sendiri pun, ternyata filosofinya gini. Every symbol itu tuh di bahan baku tuh ada artinya. Kunyit tuh warnanya kuning, itu melambangkan suatu kemasan atau suatu kekayaan, kaya akan rempah yang ada di Indonesia ini. Terus cabe warna merah dan segala macam itu tuh banyak semua artinya gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar sembarangan doang bikin basi genep. Dan percaya nggak percaya, bumbu Bali dan bumbu basi genep ini itu tuh base awal dari bumbu betutu, kuah betutu dan segala macam.
ayam sisit, ayam kuning Bali, semua dan segala macam. Tinggal pengolahannya aja yang beda. Tapi mereka still on the same pace gitu loh. Dan percaya nggak percaya, di saat lu bikin bumbu Bali, tangan lu tuh di sini tuh bakal kuning. Yang artinya tuh semakin kuning tangan lu, ibaratnya tuh semakin ngejelasin ke lu bahwa sumber kekayaan tuh semakin banyak gitu loh. Percaya nggak percaya aja sih. Cuman ibaratnya kayak, ya gimana ya? Ya gue sih nurut-nurut aja gitu loh. Dan gue appreciate itu semua gitu, apa yang gue dapet di saat itu. Kalau yang gue lihat dari Nagacor ke depannya itu tuh, gue nggak tahu kenapa gue yakin banget brand ini sendiri tuh unik bagi gue. Dan bagi gue sendiri tuh dari segi produknya aja tuh kita ya nggak nanggung gitu loh. Dan kita pengen ceritain kenapa di Nagacor ini berbeda, yaitu tadi. Kita sebagai chef dari Melbourne, kita pengen ngasih lihat bahwa ibaratnya, oh ini loh, ternyata tuh bumbu-bumbu yang sebenarnya tuh nggak masuk akal dijadiin nasi goreng. Di sini kita pengen create untuk menghasilkan sesuatu. Gitu.